Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang saya sebut nama beliau Ibu Nur Fadlia SPD MPD, dan penonton sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan rahmatnya kepada umatnya. Semoga kita selalu berada di lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video hasil wawancara kepada kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa untuk mengetahui bagaimana implementasi kurikulum darurat COVID-19, kemudian implementasi pembelajaran jarak jauh sudah sampai mana, kemudian hambatan atau kesulitan apa saja yang dirasakan, dan bentuk pendampingan dari kepala sekolah, guru, dan orang tua itu bagaimana. Baiklah, langsung saja simak videonya. Seperti apa kebijakan yang diterapkan di sekolah ini, seperti pembelajaran daring, dan apakah sudah menerapkan implementasi kurikulum darurat COVID-19? Ya, terima kasih. Terkait dengan kebijakan di masa pandemi, alhamdulillah SD Laboratorium Universitas Negeri Gorontalo itu sangat sigap dengan situasi, di mana kita sudah coba ya mengkaji beberapa instrumen aplikasi pendukung daripada model-model pembelajaran di masa pandemi, karena kita sudah melihat di beberapa negara kemarin itu sudah lockdown, sehingga kita di awal KBM, di awal semester 2 itu kita sudah mengantisipasi hal itu. Kemudian kita melakukan workshop ya untuk mengantisipasi ketika pemerintah melakukan lockdown. Ya, alhamdulillah seminggu sebelum di lockdown ya secara nasional, itu SD Lab UNG itu sudah melakukan workshop tentang mengkaji aplikasi-aplikasi, diantaranya ada Zoom, ada Meet, ada Teams. Itu kita sudah kaji seperti apa dampak positif dan negatifnya, kelebihan dan kelemahannya di mana. Kemudian kita putuskan aplikasi apa yang akan kita gunakan ketika nanti dalam proses pembelajaran secara daring itu sendiri. Alhamdulillah teman-teman guru di sini sudah bisa fight dengan hal itu, dan di semester 1 tahun ajaran 2020-2021 kemarin juga kita sudah melakukan evaluasi dan tindak lanjut daripada proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada semester 2, di mana teman-teman guru kita berikan workshop bagaimana membuat konten video pembelajaran yang bisa dikatakan sangat luar biasa ya kemampuannya, mulai dari guru-guru kelas 1 sampai dengan kelas 6, begitu juga guru-guru bidang studi. Mereka mampu membuat video ya dan mengeditnya langsung. Mereka menggunakan 3 aplikasi ya, diantaranya ada Filmora, ada Camtasia, kemudian ada Videopad, dan masih ada aplikasi-aplikasi penunjang yang lainnya. Terkait dengan kurikulum ya, perubahan kurikulum dari Permen 37 ke Puskurbuk nomor 8 tahun 2020, kita sudah menyesuaikan untuk kurikulum SD Lab itu sendiri. Kita sudah menggunakan di tahun ajaran itu kita sudah sepakat ya, bukan cuma hanya di SD Lab, tapi kita sekota Gorontalo sudah sepakat untuk menggunakan kurikulum yang revisi. Nah, itu kita sudah buat, kita sudah beri catatan dalam dokumen 1 untuk sekolah, untuk KTSP-nya, atau yang bisa kita sebut kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang isinya di sana adalah penyederhanaan daripada KD-KD dari Permen 37 ke Puskurbuk nomor
8 tahun 2020. Nah, tetapi di sana kita tidak menghilangkan, hanya mencantumkan KD-KD apa saja yang sudah disederhanakan dan dihilangkan. Dan kurikulum itu sebagai kesepakatan kami semua bahwa itu akan diajarkan 1 tahun full. Jadi nanti sekitar bulan Juni ya, itu baru dibuat lagi kurikulum yang baru. Nah, terkait dengan kebijakan-kebijakan itu kita sudah menyesuaikan, di mana untuk pembelajaran di SD Laboratorium Universitas Negeri Gorontalo pada dasarnya semuanya itu dilakukan dengan daring. Akan tetapi seiring perkembangannya ada orang-orang tua yang memang secara mungkin mereka terlalu sibuk sampai tidak mampu mengajarkan anak-anaknya, dan ada juga 1-2 orang tua daripada siswa SD Lab itu yang memiliki keterbelakangan ya dalam bidang komunikasi, bahasa, ya, karena konten-konten video pembelajaran yang kita buat, yang kita kirimkan baik melalui grup WA ataupun channel YouTube daripada SD Lab UNG, yaitu Labung TV Edukasi, ini orang tuanya tidak mampu memahami ya kalimat atau kata-kata yang ada dalam konten video tersebut ya, dikarenakan orang tuanya ini bukan dari Indonesia sendiri ya. Jadi mereka ada yang dari Jepang, ya ada yang juga dari Amerika ya, khususnya bagian Meksiko. Itu kita memiliki 2 orang tua yang memang memiliki keterbelakangan dalam bidang komunikasi, sehingga anaknya itu selalu diantar di sekolah, kita fasilitasi untuk melakukan pembelajaran secara luring di sekolah. Ya, seiring berjalannya waktu banyak juga orang tua ya yang ketika melihat proses itu terjadi, mereka juga mulai disibukkan dengan aktivitas dan rutinitas mereka karena sudah mulai bekerja masuk kantor, ya, sehingga mereka agak mengalami beberapa kesulitan ya. Jadi mereka mengantarkannya langsung ke sekolah ya, meminta tolong. Ya, kami sebagai pihak sekolah sangat-sangat menerima ya, karena dalam proses pembelajaran itu semua guru-guru ya masuk pagi dan pulangnya ya sore ya setelah membuat konten pembelajaran. Jadi semua guru-guru itu kalau pagi itu biasanya berada di dalam ruang-ruang kelas. Nah, di sana mereka membuat video pembelajaran, kemudian merekamnya, dan masih banyak lagi. Nah, di dalam kelas itu kita sudah fasilitasi ya, di setiap ruang kelas itu ada green screen ya. Jadi mereka akan merekam di green screen, kemudian mengeditnya. Nah, setelah mengedit, kemudian melihat apakah video itu layak untuk di-share ke orang tua ataupun tidak. Nah, ketika layak, berarti hanya sebatas itu langsung di-share. Ya, ketika video itu butuh editing lagi, berarti guru-guru tersebut, ya teman-teman guru akan melakukan rekam ulang. Ya, mereka akan merekam ulang sehingga video yang dihasilkan benar-benar terstandar secara mutunya. Ya, mungkin itu saja. Ya, terkait dengan proses pendampingan dalam hal ini kepemimpinan kepala sekolah, itu banyak hal yang dilakukan, ya, terutama ketika kita melakukan atau meluncurkan sebuah program, tentunya kita harus melakukan pendampingan, kita harus senantiasa memonitoring dan mengevaluasi sejauh mana program-program tersebut terlaksana dengan baik. Ya, alhamdulillah kita juga di tahun ini sudah melakukan branding sekolah, di mana branding kita itu adalah bilingual ya, sekolah berbasis bilingual, religius dan ICT. Nah, dari program-program ini tentunya ada pendampingan khusus ya yang dilakukan dan arahan-arahan khusus yang dilakukan kepada teman-teman guru, sehingga program ini benar-benar akan berjalan ya, berjalan dengan maksimal, dengan bagus ya. Alhamdulillah selama ini saya selaku pimpinan itu melakukan beberapa model ya, beberapa model inovasi terkait dengan bagaimana mengarahkan teman-teman guru sehingga mampu fight ya, mampu beradaptasi, terutama dengan pemenuhan model pembelajaran di mana
pembelajarannya itu harus berbasis tipek ya. Jadi teman-teman guru semuanya di sini alhamdulillah dengan beberapa metode yang coba diterapkan baik secara individual maupun secara kelompok, alhamdulillah mereka bisa ya survive dengan keadaan yang sekarang dan bisa melakukan proses pembelajaran. Dan alhamdulillah orang tua juga tidak ada yang mengeluh tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan, karena secara mutu teman-teman guru ya setelah kita lakukan pembinaan bagaimana meningkatkan profesionalitas mereka, itu mereka menjadi lebih mantap lagi. Dan perlu saya ingatkan ya kepada kita sekalian bahwa Lab School UNG bukan hanya melahirkan lulusan-lulusan yang unggul dan berdaya saing, tetapi guru-gurunya juga. Nah, itu dibuktikan bahwasanya guru-guru dari SD Lab UNG ketika melakukan tes atau seleksi CPNS itu rata-rata setiap tahun ketika pemerintah buka itu banyak yang lulus. Contohnya tahun ini itu sekitar 4 orang yang lulus dengan murni. Itu menandakan bahwa pembinaan baik secara kepada guru-gurunya maupun kepada siswanya itu berjalan dengan baik. Apa saja kesulitan atau hambatan yang Ibu rasakan saat memberikan pembelajaran secara daring? Kesulitan pada saat memberikan pelajaran secara daring yaitu banyak orang tua murid kan semua tidak mampu dengan membeli data, kayaknya mereka sulit, sehingga terkadang ada siswa yang bisa masuk dalam jaringan dan ada pun yang tidak bisa karena tidak mampu, jadi terpaksa diajar luar jaringan. Dalam proses pembelajarannya Ibu menggunakan aplikasi apa saja? Ada Zoom, ada Google Meet, ada Office 365. Nah, partisipasi dari Keaktifan ya, kalau mereka aktif kayaknya tidak seperti tatap muka, sebab kalau di lewat jaringan itu kan menerangkan itu kan tidak terlalu spesifik. Kalau tatap muka itu kita ajar satu persatu. Sekarang kalau lewat jaringan itu pokoknya yang penting mereka bisa lihat pelajaran, kami bisa menjelaskan, itu sudah cukup karena dilihat dari mereka data mereka yang tidak ada. Karena kalau terlalu banyak guru memberikan waktu kepada siswa dan guru tidak menjelaskan, mereka juga tidak paham. Jadi waktu itu hanya sedikit. Terus bagaimana bentuk pendampingan guru atau ibu kepada siswa kelas? Bentuk pendampingannya bagaimana? Kalau bentuk pendampingan ada dua, dalam jaringan dengan luar jaringan, daring dengan luring. Ada juga kombinasi, kombinasi itu daring dan luring. Bagaimana sistem penilaian dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik pada masa sekarang ini? Kalau penilaiannya sekarang, sebenarnya kalau dinilai sekarang itu tidak efektif. Karena apa? Kebanyakan tugas murid itu hanya dikerjakan oleh orang tua. Jadi kalau menilai kemampuan siswa, kalau dalam jaringan kan hanya sebentar, jadi kita tidak bisa melihat kemampuan anak itu secara jelas, apalagi anak yang tidak dapat dijangkau. Ada juga anak yang tidak bisa daring, tidak bisa luring karena mereka ikut orang tua di kampung, jadi kita tidak bisa lihat kemampuannya sampai di mana. Kami tidak bisa mendeteksi kemampuan siswa yang sebenarnya. Itu hanya kebanyakan cuma dari orang tua.
seperti itu. Iya. Apa saja suka duka yang Ibu rasakan dalam mengajar secara daring? Kalau dukanya yang paling banyak, kalau dukanya itu secara apa yang daringnya? Iya. Kalau dukanya secara daring itu kebanyakan yang pintar. Kalau di sekolah kami yang pintar itu mereka anak yang kurang mampu. Jadi untuk kami membelajarkan langsung itu kayaknya dia tidak bisa dibelajarkan langsung. Jadi pengetahuan mereka di masa pandemi ini agak berkurang, dan banyak anak-anak hanya suka game. Yang pintar juga mereka kadang tidak aktif. Kenapa? Mereka hanya terjun di dunia game seperti itu dia. Kalau duka itu banyak, seperti orang tua murid yang ingin anaknya, memaksakan anaknya untuk sekolah, tapi kita tidak bisa menerimanya, mereka marah-marah. Tapi ini kan keadaan, bukan dibuat-buat oleh guru. Itu dukanya. Kalau sukanya, tidak ada suka ini dalam daring ini. Kalau dilihat-lihat tidak ada, bahkan cuma duka yang paling banyak. Kalau sukanya tidak, saya tidak terlalu suka dengan membelajarkan anak ini secara online begini, kecuali kalau kelas-kelas tinggi. Kalau kelebihannya mereka sudah bisa mengoptimalkan komputer atau laptop. Apakah Ibu mendampingi anak saat belajar di rumah? Iya, saya mendampingi anak saya saat mengerjakan PR. Apa saja keluhan-keluhan Ibu? Saya sebagai ibu rumah tangga punya banyak kesibukan sehingga saya hanya bisa mengajar anak saya jika ada waktu luang saja. Anak saya menjadi malas untuk belajar. Apa harapan Ibu ke depannya? Harapan saya semoga pandemi ini cepat berakhir dan semuanya bisa kembali berjalan dengan normal lagi, agar anak saya bisa kembali bersekolah. Saya kurang mengerti dengan pelajaran yang diberikan, tugas yang banyak. Saya dibantu oleh ibu saya dalam mengerjakan tugas. Harapan saya semoga sekolah bisa dibuka kembali supaya saya bisa belajar di sekolah dengan teman-teman. Nah, beberapa hari yang lalu saya sempat mewawancarai Kepala Sekolah SD Impres Batu Hitam. SD Impres Batu Hitam ini tepatnya berada di Desa Batu Hitam, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. SD Impres Batu Hitam masih melaksanakan proses pembelajaran secara luring, di mana guru-guru mendatangi setiap rumah siswa untuk memberikan bahan pembelajaran seperti buku. Nah, diharapkan anak dapat belajar dari buku tersebut. Kemudian adapun kendala-kendalanya yaitu setiap guru-guru mendatangi rumah siswa, ada juga anak yang tidak berada di tempat atau tidak berada di rumah karena mengikuti orang tuanya ke kebun. Kemudian jarak rumah siswa terlalu berjauhan, jadi guru juga kewalahan untuk mengunjungi rumah dari anak-anak tersebut. Kemudian tidak bisa dalam satu hari untuk mengunjungi semua rumah anak-anak tersebut karena mengingat tenaga pengajar di SD Impres Batu Hitam hanya sedikit, yaitu hanya 4 orang pengajar saja, dan keseluruhan jumlah siswa yang ada di SD Impres Batu Hitam
itu sebanyak 60 siswa. Kemudian ada juga guru yang memegang 2 kelas sekaligus. Adapun bentuk pendampingan dari kepala sekolah yaitu ia selalu memonitoring ke rumah-rumah siswa untuk melihat bagaimana perkembangan belajar anak, kemudian kesulitan atau hambatan apa yang dirasakan. Kemudian SD Persebaya Hitam masih menggunakan kurikulum 2013. Mereka belum menggunakan kurikulum darurat COVID-19. Nah, kesimpulannya yaitu pada masa pandemi seperti sekarang ini, sekolah-sekolah sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh secara daring. Ya, tujuannya yaitu untuk mencegah penularan penyakit COVID-19. Jadi, anak-anak belajar dari rumah dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia yang mendukung proses pembelajaran secara daring. Dan ada juga sekolah yang masih melaksanakan pembelajaran secara luring, tapi dengan mempertimbangkan banyaknya siswa. Hanya beberapa siswa saja yang bisa melaksanakan proses pembelajaran secara luring. Kemudian proses pembelajaran secara daring ini tentu saja menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam sistem pembelajaran yang digunakan. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut tentu saja meresahkan para guru, orang tua, dan juga siswa. Guru kesulitan untuk menerapkan kurikulum 2013 karena kurikulum 2013 ini memiliki jam yang banyak, sedangkan dalam proses pembelajaran secara daring waktu pembelajarannya dikurangi karena jika terlalu banyak maka tidak akan efektif. Kemudian guru juga merasa kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang tua dan juga siswa. Ini merupakan suatu hambatan juga bagi guru untuk mengawasi siswanya. Kemudian kesulitan yang dihadapi anak yaitu anak sulit mengerti dengan materi pelajaran atau materi pembelajaran. Tidak ada tanpa adanya tatap muka. Jadi kemudian hilangnya rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dan menjadi malas dalam belajar. Kemudian kesulitan yang dialami oleh orang tua yaitu tidak semua orang tua dapat mendampingi anaknya saat proses pembelajaran secara daring berlangsung karena mereka memiliki kesibukannya masing-masing. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa guru-guru merasa kesulitan dalam menerapkan kurikulum 2013 karena kurikulum 2013 memiliki jam yang banyak, sedangkan dalam pembelajaran secara daring waktu pembelajarannya dikurangkan karena kalau terlalu banyak maka tidak akan efektif. Melihat hal itu, Kemendikbud mengeluarkan kurikulum darurat COVID-19 yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Di dalam kurikulum darurat COVID-19 terjadi pengurangan kompetensi di setiap mata pelajaran sehingga guru hanya berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyaratnya saja. Perlu diingat bahwa satuan pendidikan tidak diwajibkan menerapkan kurikulum 2013 karena mereka bisa memilih apakah masih menggunakan kurikulum 2013 atau merancang sendiri, masih menggunakan rancangan kurikulum secara mandiri. Nah, bagi mereka yang menginginkan standar kompetensi atau kompetensi dasar yang lebih sederhana, maka diperbolehkan untuk menerapkan kurikulum darurat COVID-19. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan saya memohon maaf apabila terjadi adanya kesalahan dalam ucapan atau tingkah laku saya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.